Sebelum kita tutup, ada diskusi, tanya jawab, mungkin pertanyaan. Silakan. Pertanyaan? Ya, silakan Pak. Ya. Jadi sudah saya bahas di pembahasan buku. Pembahasan buku itu para ulama termasuk Al-Imam As-Suyuti membahas dalam pembahasan ini. Di antaranya kenapa dianjurkan kita ketika sujud mengatakan Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Tuhan kita Al-A'la yang Maha Tinggi. Kemudian ada hadis tadi yang juga kita baca, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Maka kata para ulama dalam syarah ini diterangkan bahwa orang itu kalau dikatakan dekat, orang awam itu fahamnya nanti yang tidak belajar agama mengatakan dekat itu jarak. Namanya dekat, jarak yang mereka paham. Maka memang Nabi mengatakan hamba itu paling dekat dengan Allah ketika sujud, tapi jangan fahami dengan pemahaman jarak. Karena Allah itu nggak bertempat. Kalau sudah dikatakan jarak, maka mengatakan Allah itu bertempat. Ketika untuk membersihkan pemikiran-pemikiran keliru seperti ini, maka itulah perintahnya baca Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah, Tuhan Zat yang Maha Tinggi, Maha Luhur. Kenapa dikatakan Maha Suci? Otak kita tuh kadang nggak beres. Subhanahu wa ta'ala amma yakuluna 'uluwan kabira. Itu dalam Quran ada cerita-cerita Allah katakan orang kafir mengatakan bahwa Allah memiliki anak perempuan. Kemudian dalam ayat lain mereka orang kafir mengatakan malaikat-malaikat itu anak perempuan Allah. Ayat lain Allah katakan coba orang-orang musyrik Mekah. Mereka kalau dikatakan punya anak perempuan gak mau, malu kan waktu itu punya anak perempuan. Tapi malah hal yang mereka malu, mereka nisbatkan pada Tuhan. Jadi di akhirnya Allah katakan ayat itu, Subhanahu wa ta'ala amma yakuluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah daripada apapun yang mereka ucapkan. Jadi ucapan subhanallah, subhana rabbiyal a'la, maha suci itu kita mau mensucikan Allah dengan apapun yang tidak layak untuk Allah, Zat yang Maha Tinggi. Termasuk ketika sujud jangan fahami Allah dekat dengan jarak ketika sujud. Jadi Allah itu zat yang tidak bertempat. Nah, di sini yang termasuk krusial pembahasan ini antara zaman ini ya, kawan-kawan salafi dengan umumnya Ahlus Sunnah wal Jamaah mayoritas dunia. Kawan-kawan salafi kan ngakui mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Asy'ari Maturidi. Itu pengakuan mereka, bukan pengakuannya. Nah, di sini yang termasuk paling krusial yang gak ada habis-habisnya. Karena mereka, kawan-kawan salafi memahami Allah itu bertempat. Tempatnya di mana? Nah, itu pun istilah di antara mereka. Ada yang mengatakan di langit, ada yang mengatakan di aras, kadang turun ke bumi seperti malam terakhir, dan lain sebagainya. Tetapi, Asy'ari Maturidi, mereka sepakat, termasuk Al-Imam At-Tahawi. Imam Tahawi itu salaf asli, 200-an Hijriah. Dalam kitab beliau, Aqidatut Tahawiyah, di situ beliau mengatakan, Allah Maha Suci dari 6 arah. Entah apapun itu arah, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, itu kan arah. Maka Allah Maha Suci dari arah, karena Allah tidak bertempat. Nah, kalau tidak ada tempat berarti nggak ada Ustaz. Nah, itulah akal. Kalau diakal-akali, Allah itu tidak bisa dimasukkan akal. Maka dalam hal ini pemahaman daripada Asy'ari Maturidi yang mempelopori daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah sama dengan 4 madhab. 4 madhab kan nggak ada zaman Nabi. Tapi yang mengumpulkan agama sehingga terbukukan yang 4 madhab itulah. Kalau nggak ada 4 madhab Bapak Ibu, nggak ada agama. Percaya atau enggak itu buktinya. Kalau nggak ada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, nggak ada ini agama sampai pada. Jadi kalau ada orang mengatakan ikut Rasulullah itu ucapan kalimatu haqqin urida bihil batil. Itu kalimat kayak benar tapi batin. Mana mungkin agama bisa sampai pada kita melangkahi
madhab. Sama kaidah-kaidah tauhid itu dibukukan kaidah manhajnya oleh Asy'ari Maturidi. Tidak sampai itu agama ke kita kalau nggak ada. Nggak ada, karena yang ngaku-ngaku ikut langsung Nabi itu juga terbukti baru 700 tahun yang lalu. Sedangkan Nabi 1400 tahun yang lalu, jaraknya itu kemana? Jadi ada namanya ulama yang membukukan pemahaman agama sehingga akidah umat, fikihnya umat itu terbuka. Nah ini mayoritas umat Islam dan ulamanya itu akidah Allah ada tanpa tempat. Nah jadi kaitannya dengan hadis tadi itu. Nah, jadi sucikan Allah. Allah itu bukan berjarak, bertempat. Tinggi itu bukan tinggi arah, tapi tinggi sifat. Memang Allah maha tinggi, bukan tinggi arah. Kalau arah ya turun naik nanti. Akhirnya nanti bisa mengarah kepada akidah mujassimah dan musyabbihah. Musyabbihah menyerupakan Allah dengan mujassimah, mengatakan Allah nanti berjisim, berjasad sama seperti makhluk. Nah, ini akidah-akidah ahli bid'ah yang ada di dalam aliran-aliran yang sesat di dalam Islam. Mujassimah dan musyabbihah. Tapi ini nggak selesai Pak ya pembahasan itu. Ya yang dulu kajian salafi ya itulah nanti Allah bertempat bagi mereka. Dan ini nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Tapi kalau sampai mengkafirkan satu sama lain itu gawat. Ini ikhtilaf juga yang seharusnya tidak sampai mengeluarkan satu kepada yang lainnya daripada Islam. Jadi ada kaitan. Jangan sampai memahami Allah itu berdekat itu difahami dengan dekatnya jarak. Ya, karena ada hadis Allah dekat, paling dekat malah, bukan dekat, aqrab, isim tafdhil. Paling dekatnya Allah dengan hamba kapan? Sujud. Nah nanti ini termasuk hadis yang dipakai oleh beberapa ulama Asy'ariyah yang mengatakan bahwa Allah itu tidak bertempat di langit. Karena kalau di langit berarti paling dekat bukan sujud kan? Kalau memang Allah itu di langit, paling dekatnya kita, ya waktu sholat itu berdirilah paling dekat. Nah ini termasuk hadis yang seperti itu tadi, yang menjadi dalil mereka. Jadi jangan pahami Allah itu dekat dengan makna jarak. Tidak, tapi dekat itu maka ketika kita sujud, untuk menghilangkan perasaan itu, baca Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah, yang maha tinggi, yang maha luhur, dari apapun yang tidak pantas untuk. Semoga bisa memberikan jawaban. Pertanyaan lain ada? Saya kira cukup. Ini ada pembahasan, masih dalam pembahasan sujud, belum selesai, tapi ini pembahasan yang berkaitan faslun, pasal-pasal yang berkaitan dengan pembahasan fikih. Nah, di antaranya, insya Allah di pertemuan akan datang, ada pembahasan faslun, mana yang lebih utama dalam sholat, memperpanjang sujud atau memperpanjang qiyam. Nah, dua-duanya bagus. Mau sholat qiyamnya panjang bagus, sholat itu sujud mau dipanjangkan bagus. Cuma yang lebih baik dipanjangkan mana? Dan ini pembahasannya memang ulama-ulama dulu ngamalkan. Kalau zaman sekarang ya mungkin banyaknya jadi pembahasan tapi pengamalannya jadi hilang.